Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa praktikan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengenai evaluasi hijauan pakan ternak sebagai agen antilintik atau sebagai anti parasit. Dalam kaitannya itu nanti kita bersama-sama akan membuat infusa daun, yang kemudian infusa daun tersebut bisa kita gunakan sebagai uji analisis secara in vitro terhadap anti parasit cacing. Baiklah teman-teman, pada tahap ini kita bersama-sama akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan infusa daun. Alat yang pertama kita gunakan itu adalah beaker glass 250 ml. Ini yang akan kita gunakan untuk proses perebusan. Kemudian ada gelas ukur 100 ml. Ini akan kita gunakan untuk mengukur volume aquades yang tentu akan kita gunakan untuk perebusan. Dan juga ini ada beaker glass 150 ml. Ini akan kita gunakan untuk menampung sementara infusa daun tersebut, karena infusa daun tersebut baru bisa kita simpan setelah suhunya dingin. Adapun bahan yang kita gunakan adalah aquades nanti untuk proses perebusan, sedangkan alatnya itu kita menggunakan gunting lumrah seperti yang bisa kita gunakan. Kemudian ada alat pengaduk, ini untuk proses perebusan. Ada termometer air raksa yang akan kita gunakan untuk memantau suhu selama proses perebusan. Selanjutnya, alat yang kita gunakan pada proses ini adalah kompor listrik. Dalam hal ini kita gunakan merek Monotherm, tapi tidak mutlak seperti ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan ketersediaan fasilitas di lab masing-masing. Kemudian timbangan analitik, ini tentu yang akan kita gunakan untuk menimbang berat sampel daun yang akan kita gunakan sebagai bahan dari infusa daun tersebut. Baiklah, jadi pada kali ini sampel daun yang kita pilih adalah sampel daun nangka. Tampak pada seperti ini. Dalam kondisi yang normal, daun nangka itu melekat pada tangkai batang seperti ini. Kemudian yang akan kita gunakan di dalam proses ini adalah kita harus memilah-milah bagian yang edible. Adapun bagian yang edible pada daun nangka secara umum adalah pada lembaran-lembaran daun seperti tampak pada hal ini. Nah, pada lembaran-lembaran ini yang sudah kita siapkan, ini nanti akan kita proses untuk tahap selanjutnya dalam pembuatan infusa daun. Dan yang menjadi catatan adalah daun yang akan kita gunakan sebagai bahan infusa ini harus kita pastikan dalam kondisi yang bersih dan steril dari faktor luar yang nanti dikhawatirkan bisa mempengaruhi kualitas dari infusa yang akan kita gunakan tersebut. Dan catatan yang kedua adalah daun yang kita pilih dalam pembuatan infusa ini adalah daun yang mutlak bisa dikonsumsi oleh ternak ruminansia. Karena apa? Karena sediaan infusa ini yang akan kita gunakan sebagai uji in vitro terhadap cacing parasit, ini nanti kita akan gunakan secara in vivo pada ternak ruminansia. Oleh karena itu, kita harus memastikan betul bahwa pemilihan daun itu harus disesuaikan dengan edible atau palatabilitas ternak ruminansia. Baiklah teman-teman, untuk tahap ini kita akan mulai memproses daun sebagai bahan yang akan kita gunakan sebagai bahan baku pembuatan infusa pada kali ini. Daun yang kita pilih pada kesempatan ini adalah daun nangka. Sebelum kita memotong daun-daun yang akan kita gunakan ini, kita harus memastikan betul bahwa daun dalam keadaan bersih dan tidak ada cemaran dari luar, atau debu juga kita pastikan harus bersih, karena hal ini akan mempengaruhi kualitas infusa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita siapkan daun, kita potong menggunakan gunting kertas seperti biasanya. Kita potong pada ukuran 1 cm sampai dengan 2 cm. Pemotongan ini dimaksudkan untuk memudahkan daun dalam
dan maksimalkan daun ketika saat perbusan nanti, supaya penetrasi pengeluaran ekstrak dari daun tersebut bisa maksimal. Selain itu juga, dengan memperkecil ukuran daun ini, itu akan mempermudah kita dalam proses perbusan nanti, karena selama perbusan nanti daun ini harus kita aduk-aduk secara merata supaya tidak ada terjadinya gosong. Seperti ini, jadi kita melakukannya seperti umumnya kita menggunting kertas. Jadi kita gunakan gunting biasa yang kita pastikan tajam. Baiklah teman-teman, pada tahap ini kita akan langsung memulai proses pembuatan sediaan infusa daun. Pada kotak yang saya bawa ini merupakan daun nangka yang tadi sudah kita proses pemotongan dengan menggunakan gunting. Ketika kita sudah mengondisikan seperti ini, artinya daun ini siap kita gunakan untuk proses pembuatan infusa daun. Selanjutnya, yang kita perlu perhatikan dalam proses ini adalah kita menentukan level konsentrasi dari infusa daun tersebut. Cara menentukan konsentrasi dalam pembuatan infusa adalah berat sampel daun yang sudah kita siapkan itu dibagi dengan volume aquades atau per 100 ml. Artinya bahwa ketika kita ingin membuat level sediaan konsentrasi infusa itu 10%, maka yang akan kita siapkan adalah 10 gram dari sampel daun yang sudah kita potong ini, kemudian akan kita rebus ke dalam 100 ml aquades. Adapun perebusan itu kita lakukan selama 15 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Artinya, ketika kita mulai merebus sampel daun tersebut ke dalam aquades, kita menunggu sampai suhu 90 derajat, baru kemudian kita hitung 15 menit sejak suhu itu menunjukkan 90 derajat Celcius. Pada tahap pembuatan infusa kali ini, saya akan menentukan level konsentrasi yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah level konsentrasi infusa daun dengan kadar 10%. Artinya, kita harus membutuhkan 10 gram sampel. Ini kita akan timbang dengan timbangan analitik. Kita harus memastikan dulu bahwa kondisi awal harus 0. Kemudian mulai kita timbang sampel kita itu seberat 10 gram, karena kita akan membuat level konsentrasi infusa tersebut adalah 10%. Artinya bahwa ketika teman-teman ingin menghindari level konsentrasi yang lebih lagi, misalkan 30%, itu artinya teman-teman harus menyediakan sampel daun tersebut seberat 30 gram, kemudian direbus dalam 100 ml aquades, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menyiapkan aquades yang nanti akan kita gunakan untuk perebusan. Aquades yang akan kita gunakan dalam perebusan ini adalah volumenya 100 ml. Kita bisa menggunakan gelas ukur untuk mempermudah kita dalam menghitung volumenya. Tahap berikutnya adalah kita akan menyalakan kompor listrik kita. Kita posisikan pada tombol on. Kemudian kita atur suhunya. Kemudian kita akan menyiapkan, sambil menunggu kompor tersebut stabil suhunya, kita akan menyiapkan beker glass yang akan kita gunakan dalam proses perebusan. Yang pertama kita akan masukkan adalah aquades yang sudah kita pastikan volumenya adalah 100 ml. Langsung kita masukkan ke dalam beker glass. Selanjutnya adalah
kita memasukkan sampel hijauan daun yang sudah kita timbang. Dan kita pastikan dalam kondisi yang merata dulu sebelum kita naikkan ke dalam kompor listrik kita. Teman-teman bisa menggunakan alat pengaduk semacam ini atau juga bisa menggunakan sendok plastik. Kita harus pastikan bahwa semua daun terendam pada aquades. Setelah kita pastikan semuanya terendam, baru kita akan mulai proses perebusan. Kita naikkan ke dalam kompor listrik kita. Selama proses perebusan, yang akan kita lakukan adalah kita harus terus memastikan bahwa sampel daun infusa itu harus kita kondisikan selalu terendam sambil kita aduk-aduk merata. Dan kita menunggu sampai dengan suhu 90 derajat Celcius. Setelah suhu mencapai 90 derajat Celcius, maka proses perebusan kita tunggu selama 15 menit. Dan tentu kita juga harus memastikan sampel daun itu harus selalu terendam atau selalu berada di dalam larutan aquades yang kita gunakan sebagai medium untuk perebusan. Sambil kita aduk-aduk dan memastikan bahwa semua sampel tersebut terendam, terebus, kita menunggu selama waktu 15 menit. Setelah waktu mencapai 15 menit, maka tahap berikutnya adalah kita langsung menyaring atau memisahkan sampel daun tersebut untuk kemudian kita bisa menghasilkan infusa yang kita kehendaki. Caranya adalah kita angkat secara perlahan menggunakan kain atau media yang bisa menghambat panas. Kemudian kita siapkan penampung untuk infusa yang sudah jadi, dan kita bisa menyaringnya dengan bantuan alat saring semacam ini. Ini juga sangat mudah sekali kita temui di lingkungan kita, dan langsung kita saring secara perlahan-lahan supaya bisa terpisah antara sampel daun dengan infusa yang telah kita buat tersebut. Dan ini merupakan infusa dari daun nangka dengan level konsentrasi 10% yang telah kita buat, dan ini bisa kita gunakan sebagai uji anti parasit atau uji antibiotik secara in vitro setelah infusa ini dalam kondisi dingin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan acara Vaktim kali ini. Saya berharap hal ini bisa memberikan informasi baru bagi teman-teman semuanya dan juga akan tertarik untuk melakukannya. Dan sekali lagi saya berharap ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Atas kekurangan yang saya sampaikan pada materi ini, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.